Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah dari DSA. Kita mulai dulu dengan bagian dari orientasi desa melalui ilustrasi desa. Sebuah pesan mungkin memiliki kop surat atau tanda tangan tulis tangan yang mengidentifikasi pengirimnya, namun kop surat dan tanda tangan tulis tangan dapat disalin dan ditempelkan ke pesan yang palsu. Bahkan pesan sah pun dapat diubah saat transit. Jika kantor pusat bank menerima surat yang mengaku berasal dari kantor cabang dengan instruksi untuk mengubah saldo rekening, bankir sentral harus yakin sebelum bertindak berdasarkan instruksi tersebut, bahwa surat tersebut benar-benar dikirim oleh bankir cabang dan tidak dipalsukan. Apakah pemalsu mengarang seluruh surat atau sekedar memodifikasi surat yang sudah ada dalam perjalanan dengan menambah beberapa angka dengan skema tanda tangan digital? Tentunya kantor pusat dapat mengatur terlebih dahulu agar kunci publik disimpan dan kunci privat hanya diketahui oleh kantor cabang saja. Kantor cabang nantinya akan dapat menandatangani sebuah pesan dan kantor pusat dapat menggunakan kunci publik untuk memverifikasi bahwa pesan yang ditandatangani tersebut bukanlah sebuah pemalsuan sebelum mengambil tindakan. Seseorang pemalsu yang tidak mengetahui kunci pribadi atau kunci privat tadi tidak dapat menandatangani pesan yang berbeda, atau bahkan mengubah satu digit pun dalam pesan yang sudah ada tanpa membuat verifikasi tanda tangan penerima gagal. Pesan di atas membahas pentingnya tanda tangan digital dalam mengamankan komunikasi elektronik. Tanda tangan digital adalah metode untuk mengautentikasi dan memvalidasi keaslian pesan atau dokumen elektronik. Ini melibatkan penggunaan kunci publik dan kunci privat yang digunakan untuk mengamankan dan memverifikasi pesan. Dengan menggunakan tanda tangan digital, pengirim dapat membuktikan bahwa pesan tersebut memang berasal dari mereka dan tidak dimodifikasi selama transit. Hal ini berguna untuk meminimalkan risiko pemalsuan atau perubahan pesan. Selanjutnya, pengertian dari DSA. DSA atau Digital Signature Algorithm merupakan suatu tanda tangan elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan keaslian identitas pengirim dari suatu pesan atau penandatangan dari suatu dokumen digital, di mana konsep matematis eksponensial modular dan algoritma distrik. Tanda tangan digital ini memastikan isi pesan atau dokumen digital yang dikirim tidak mengalami perubahan sampai ke tangan penerimanya. Dengan demikian, penerima yakin bahwa pesan yang diterimanya benar-benar asli dari pihak yang mengirim. DSA merupakan komponen dari Digital Signature Standard atau DSS. DSS ini merupakan sebuah standar untuk tanda tangan digital dengan menggunakan DSA sebagai algoritmanya dan SHA-1 sebagai fungsi khasnya. Walaupun seperti itu, fungsi khas pada DSA dapat diganti dengan fungsi khas lainnya. SHA-1 atau Secure Hash Algorithm 1 adalah fungsi hash kriptografis yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash checksum dari data input. Fungsi hash bertujuan untuk menghasilkan representasi yang unik dari data yang lebih besar, sehingga meskipun terjadi perubahan kecil pada data asli, nilai hash akan berubah secara drastis. Namun yang perlu dicatat bahwa SHA-1 telah dianggap tidak aman karena kemampuannya untuk diretas secara efektif oleh penyerang yang canggih. Oleh karena itu, pengguna SHA-1 dalam konteks keamanan kriptografi modern telah dikurangi dan diganti oleh fungsi khas yang lebih kuat, yaitu seperti SHA-256 atau SHA-3. Sebelum mengenal lebih jauh sejarah DSA, terdapat kriptografi di dalamnya. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, kripto atau grafia, kripto dan grafia,
Kripto artinya secret atau rahasia, dan grafia artinya writing atau dalam bahasa Indonesianya tulisan. Di mana ilmu kriptografi adalah ilmu untuk memecahkan dengan cara mendapatkan plain text atau kunci dari ciphertext yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berharga. Ciphertext yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berharga dengan cara mengubah pesan dan memalsukan pesan untuk tujuan menipu atau membatasi dari pencurian data. Ilmu untuk memecahkan ciphertext dikenal dengan cryptanalysis, atau adapun tujuan dari ilmu kriptografi ini dalam pengembangan DSA adalah sekaligus aspek keamanan informasi, yaitu yang pertama ada kerahasiaan, menjaga isi dari informasi siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka ataupun mengupas informasi yang telah disandingkan. Yang kedua adalah integritas data. Menjaga data dari perubahan yang ilegal atau tidak sah, seperti penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusi data ke dalam data yang asli. C. Atau yang ketiga, autentikasi. Berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan identitas, baik secara sistem maupun informasi, artinya ketika dua orang berkenalan, mereka masing-masing harus diautentifikasi untuk diperiksa keasliannya, baik itu isi datanya, waktu, jadwal pengirimannya, dan lainnya yang diperlukan untuk autentik. Yang keempat, ada non-repudiasi. Ini merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman. Selain ada kriptografi, DSA sendiri juga membutuhkan fungsi hash. Merupakan fungsi yang menerima masukan string dan mengkonversikannya menjadi string keluaran yang panjang dan tetap atau fix. Perlu dicatat, H sama dengan HM dalam kurung M. M merupakan pesan yang ukurannya sembarang, dan H adalah nilai hash atau pesan ringkas atau message digest. Jadi H jauh lebih kecil daripada M. Contohnya, size M misalkan 1 MB. Maka size H harus lebih kecil dari size M. Sama. Di sini size H adalah 128 bit, sedangkan size M-nya 1 MB. Jadi DSA banyak diaplikasikan untuk keamanan informasi berupa file digital. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pemalsuan, pengiriman suatu file atau pesan digital. Terdapat privat kunci publik yang diasumsikan diketahui oleh publik secara umum, dan kedua itu ada terdapat kunci privat yang tidak pernah disebar. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah DSA. DSA berasal dari algoritma yang dikembangkan oleh El-Gamal, yang tercipta oleh Taher El-Gamal pada tahun 1985. El-Gamal Digital Signature mempunyai 3 proses. Proses yang pertama yaitulah pembangkitan kunci, yaitu baik kunci publik ataupun privat kunci. Privat kunci digunakan untuk mendeskripsikan dan membuat digital signature, sedangkan kunci publik digunakan untuk menenkripsi dan memverifikasi digital signature. Privat kunci harus dijaga kerahasiaannya, sedangkan kunci publik boleh disebarkan secara luas. Yang kedua itu adalah pembuatan tanda tangan. Yang ketiga itulah memverifikasi keaslian dari tanda tangan. Dan dimulai pada tahun 1982, pemerintah Amerika Serikat meminta proposal standar untuk tanda tangan kunci publik. Dan pada Agustus 1991, NIST atau The National Institute of Standards and Technology mengumumkan standar tanda tangan digital atau DSS yang terdiri dari atas 2 komponen. Komponen yang pertama yaitu
algoritma tanda tangan digital atau yang disebut dengan DSA, Digital Signature Algorithm. Yang kedua adalah fungsi khas yang disebut dengan SHS, SAHA atau Secure Hash Algorithm. DSA dijadikan sebagai bakuan standar dari Digital Signature Standard DSS dan mengadopsinya sebagai FIPS 186 pada tahun 1994. DSS adalah standar, sedangkan DSA-nya adalah algoritmanya. Standar tersebut menggunakan algoritma DSA, sedangkan algoritma adalah bagian dari standar tersebut. Selain DSA, DSS menggunakan Secure Hash Algorithm atau SHA sebagai fungsi. Sebelum menjadi final FIPS 186 terdapat beberapa perubahan FIPS yang dimulai dari FIPS 1861 pada tanggal 15 Desember 1998 untuk memasukkan RSA sebagaimana ditentukan dalam American National Standard ANS X9.31, yaitu tanda tangan digital menggunakan kriptografi kunci publik terbalik untuk industri jasa keuangan DSA. Selanjutnya, FIPS 186-2. Pada tanggal 15 Februari 2000-an untuk memasukkan ECDSA dan merekomendasikan kurva elips untuk digunakan dengan ECDSA sebagai ditentukan dalam ANS X9.62 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm ECDSA. Yang ketiga adalah FIPS 186-3 pada tanggal 9 Juni 2009. Ini merupakan revisi yang ketiga untuk yang pertama meningkatkan ukuran kunci untuk DSA, yang kedua memberikan persyaratan tambahan untuk pengguna RSA dan ECDSA tadi, yang ketiga yaitu mengizinkan pengguna algoritma RSA untuk ditentukan dalam standar kriptografi kunci publik PKCS. Standar kriptografi RSA yang ditentukan dalam Institute of Electrical and Electronic Engineers. P1363 spesifik standar untuk kriptografi kunci publik dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada FIPS 186-4 pada tanggal 19 Juli 2013. Yang ini merupakan revisi final dari FIPS 186 yang mencakup pengurangan pembatasan penggunaan generator bilangan acak dan retensi serta penggunaan pembangkitan bilangan prima SID. Dan dua, menyelaraskan spesifikasi penggunaan nilai random set pada skema tanda tangan digital RSA, SSA, PSS dengan PKCS. FIPS 1865 merupakan sempat mengalami perdebatan panjang seperti NIST menolak tanda tangan Schorner 384 untuk memasukkannya ke dalam FIPS 1865. FIPS 186-5 merupakan DSA sebagai algoritma tanda tangan digital yang disetujui karena kurangnya penggunaan oleh industri. Dan berdasarkan analisis akademis yang mengamati bahwa penerapan DSA mungkin rentan terhadap serangan jika parameter domainnya tidak dihasilkan dengan benar. Sehingga FIPS 1865 berhasil di ACC yang berlaku efektif pada 3 Februari 2023. Selanjutnya, pencetus munculnya tanda tangan digital. Tanda tangan digital sendiri bukan sekedar tanda tangan basah yang kemudian dipindai ke dalam perangkat elektronik. Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang sepenuhnya dilakukan dalam perangkat elektronik. Sejarah tanda tangan digital dimulai pada tahun 1976 ketika Whitfield Diffie dan Martin Hellman
yang merupakan pakar kriptografi dari Amerika Serikat, mulai mencetuskan skema tanda tangan digital. Tidak lama kemudian, 3 orang pakar matematika dan kriptografi di MIT, Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ronald Rivers, Adi Samir, dan Len Edleman, menciptakan algoritma RSA, Rivers, Samir, dan Edleman, yang digunakan untuk menciptakan tanda tangan digital untuk pertama kalinya. Akan tetapi, algoritma RSA ini hanyalah sebuah konsep belaka yang tidak menjamin keamanan penggunanya. Lalu pada tahun 1988, berbagai persyaratan untuk menjamin keamanan tanda tangan digital mulai dicetuskan oleh Xavier Goldwasser, Silvio Micali, dan Ronald Rivers. Tak lama kemudian, perangkat lunak Lotus Note 1.0 untuk menciptakan tanda tangan digital yang menggunakan algoritma RSA pun dirilis. Jadi, Digital Signature Algorithm atau DSA merupakan perpaduan antara algoritma El-Gamal dan tanda tangan skema algoritma dari Schnorr. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai arsitektur dan cara kerja dari Digital Signature Algorithm atau DSA. Kita masuk dari cara kerja dari algoritma DSA. Di sini di sini saya menyajikan gambar. Terdapat ada sender dan receiver. Di sini sender akan melakukan proses hashing algoritma untuk menghasilkan message disguise dari sebuah pesan yang terdapat dalam sebuah dokumen yang akan dikirimkan oleh sender. Setelah melakukan hashing, sender akan melakukan send terhadap message disguise. Nanti akan di-send terhadap message disguise, di-send untuk menggunakan kunci publik yang digunakan untuk membentuk digital signature. Lalu kemudian sender akan mengirimkan digital signature tadi bersama dokumen tersebut kepada receiver. Setelah itu, receiver akan memverifikasi pesan yang dikirimkan oleh sender. Pada proses verifikasi tersebut, pesan yang akan di-hashing terlebih dahulu, sehingga menghasilkan message disguise, dan digital signature akan di-unsign menggunakan private kunci. Jika disguise-nya sama, maka pesan ini adalah asli, dan pesan yang pesannya berasal dari pengirim yang sebenarnya. Tadi pengirimnya adalah sender. Bila pesan yang telah diubah oleh pihak luar, maka message disguise-nya juga ikut akan berubah. Selanjutnya, parameter dari algoritma DSA. DSA mempunyai properti berupa parameter sebagai berikut. P. P adalah bilangan prima dengan panjang L bit, yang dalam hal ini rentang panjang L adalah minimalnya itu adalah 512 dan maksimalnya itu 1024. Dan L harus berkelipatan 64. Misalkan L bernilai seperti 512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, atau 124 bit dengan parameter P-nya itu bersifat publik dan dapat digunakan bersama-sama oleh orang di dalam kelompok. Q merupakan bilangan prima 160 bit, merupakan faktor dari P kurang 1. Dengan kata lain, P kurang 1 mod Q sama dengan 0. Parameter Q juga bersifat publik. G sama dengan H dalam kurung P kurang 1 per Q mod P. Dan dalam hal ini, H itu lebih kecil dari P kurang 1. Kemudian sedemikian hingga H dalam kurung P kurang 1 per Q mod
P kecil dari 1, parameter besar dari 1, parameter G bersifat publik. X adalah bilangan bulat kurang dari P. Parameter X merupakan kunci rahasia atau privat kunci. Y sama dengan GX mod P, ini merupakan kunci publik. Y merupakan kunci publik. Dan M adalah pesan yang akan diberi tanda tangan. Selanjutnya, kerangka atau arsitektur dari DSA. DSA dan algoritma tanda tangan digital mempunyai 3 proses utama. Yang pertama itulah pembangkitan pasangan kunci atau key pair generation. Yang kedua adalah pembangkitan tanda tangan digital atau digital signature generation. Yang ketiga adalah verifikasi tanda tangan digital atau digital signature verification. Selanjutnya, perhitungan DSA. Prosedur pembangkitan sepasang kunci. Yang selanjutnya masuk pada perhitungan DSA pada prosedur pembangkitan sepasang kunci. Yang nomor 1, pilihlah bilangan prima P dan Q yang dalam hal ini P kurang 1 mod Q sama dengan 0. Hitung G sama dengan H pangkat dalam kurung P kurang 1 per Q mod P yang dalam hal ini H lebih besar dari 1 dan H lebih kecil dari P kurang 1 dan H pangkat dalam kurung P kurang 1 per Q mod P besar dari 1. Ketiga, tentukan kunci privat X yang dalam hal ini X kecil dari Q. 4. Hitung kunci publik Y sama dengan G pangkat X mod P. Jadi, prosedur di atas menghasilkan untuk kunci publik dan sama dengan G pangkat X mod P. Jadi, prosedur di atas menghasilkan kunci publik P, Q, G, dan Y. Dan untuk kunci privatnya X. Selanjutnya, perhitungan prosedur pembangkitan tanda tangan atau signing. Yang pertama yaitu hitung pesan message disguise dengan fungsi hash SHH1 H dalam kurung N. Yang kedua, tentukan bilangan acak K kecil dari Q. Yang ketiga, tanda tangan di pesan M adalah bilangan R dan S. Hitung R dan S sebagai berikut. Jadi, R sama dengan buka kurung G pangkat X mod P tutup kurung mod Q. S sama dengan K pangkat min 1 dalam buka kurung 2 HM ditambah X dikali R tutup kurung 2 mod Q. 4. Kirim pesan N beserta tanda tangan untuk R dan S. Selanjutnya, perhitungan untuk prosedur verifikasi keabsahan tanda tangan verifying. Yang pertama, hitung pesan message disguise dengan fungsi hash SHH1 H dalam kurung M. Yang kedua, memverifikasi tanda tangan R dan S. Di sini kunci publiknya Y. Jadi, W sama dengan H pangkat min 1 mod Q. U1 sama dengan buka kurung 2 H M dikali W tutup kurung mod Q. U2 sama dengan buka kurung R kali W mod Q. Untuk V sama dengan buka kurung 2 G pangkat U1 dikali Y pangkat U2 mod P buka kurung mod Q tutup kurung. Jika V sama dengan R, maka tanda tangannya sah dan terverifikasi. Sebaliknya, jika F tidak sama dengan R, maka tanda tangannya tidak sah. Berikut adalah contoh perhitungan DSA yang berkaitan dengan pembangkitan sepasang kunci. Yang pertama, bilangan prima P dan Q yang dalam hal ini adalah P kurang 1 mod Q sama dengan 0. Di sini P-nya itu 59419. Untuk Q 3301 dalam kurung memenuhi 59419 dikurang 1 mod
301 sama dengan 0. Yang kedua, hitung G sama dengan H pangkat dalam kurung P kurang 1 per Q mod P, yang dalam hal ini H kecil dari 1 dan H kecil dari P kurang 1, dan H pangkat P kurang 1 per Q mod P besar dari 1. Jadi, G sama dengan 100 pangkat 59419 dikurang 1, tutup kurung, per 3301. Mod 59419 sama dengan 818870. Dan H-nya sama dengan 100. 3. Tentukan kunci privat X, yang dalam hal ini X kecil dari Q, dan X sama dengan 3223. Hitung kunci publik Y sama dengan G pangkat X mod P. Dan Y sama dengan 18870 pangkat 3223 mod 59419 sama dengan 29245. Selanjutnya, contoh perhitungan DSA pada pembangkitan tanda tangan. Yang pertama, hitung nilai khas dari pesan. Misalkan, H dalam kurung M-nya sama dengan 4321. Kedua, tentukan bilangan acak untuk K kecil dari Q. K-nya sama dengan 997. K pangkat min 1 sama dengan 2907. Dalam kurung mod 3301. Yang ketiga, hitung R dan S sebagai berikut. R-nya sama dengan G dalam kurung G pangkat X mod P sama dengan mod Q sama dengan 18870 pangkat 997 mod 3301 sama dengan 848. S sama dengan K pangkat min 1 dalam kurung HM ditambah X kali R tutup kurung 2 mod Q sama dengan 2907 dikurung buka kurung 4321 ditambah 3223 dikali 848 tutup kurung 2 mod 3301 sama dengan 7957694475 mod 3301, hasilnya sama dengan 183. Jadi akan mengirim pesan M dengan tanda tangan R dan S 848 untuk R dan S-nya 183. Selanjutnya, contoh perhitungan DSA terkait verifikasi keabsahan tanda tangan. Yang pertama, nilai khas dari pesan M. Misalkan H dalam kurung M 4321. Jadi, verifikasi tanda tangan R dan S tadi dapat 84 sama 183. Jadi, S pangkat minus 1 sama dengan 469 mod 3301. W-nya sama dengan S pangkat minus 1 mod Q sama dengan 469 mod 3301 dan sama dengan 469. Untuk U1-nya itu sama dengan buka kurung M kali W tutup kurung mod Q sama dengan 4321 dikali 469 yang W, lalu 20,26549 mod 3301 hasilnya sama dengan 3036. Untuk U2 itu R-nya dikali W mod Q sama dengan 848 dari hasil R dan S-nya dan hasil dari W tadi 469. Jadi dikali 397712 mod 3301. Hasilnya sama dengan 1592. V-nya sama dengan buka kurung G pangkat U1 dan dikali Y pangkat U2 mod P tutup kurung mod Q sama dengan 484 mod 3301. Hasilnya 848. Karena F-nya harus sama dengan R, V-nya harus sama dengan R, di mana 848 sama dengan 848, maka tanda tangannya sah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan code atau source code dari DSA.
Di sini ada pseudocode DSA, yaitu yang pertama ada generate key, kemudian ada seek finding, kemudian ada verify. Jadi di pseudocode ini yaitu adalah generate key yang pertama, yaitu adalah untuk pembuatan kunci. Di bagian ini kita menghasilkan kunci privat dan kunci public yang akan digunakan dalam proses penandatanganan dan verifikasi. Kemudian di sini ada inputan, yaitu di sini nilai P adalah bilangan prisma dan Q juga bilangan prisma, di mana Q adalah pembagi dari P kurang 1. Kemudian sini ada nilai G yang dihitung dengan rumus khusus berdasarkan P dan Q. Kemudian sini ada kunci privat, yaitu adalah nilai X yang merupakan angka acak yang dipilih atau sesuai ketentuan DSA dan lebih kecil dari Q. Kemudian sini ada output, yaitu ada kunci public, yaitu dengan nilai Y yang dihitung sebagai generator, kunci privat X yang akan disimpan dan dirahasiakan. Jadi kita mendapatkan sepasang kunci, yaitu ada kunci public, yaitu P, Q, G, dan Y, dan kunci privat yaitu adalah X. Kemudian sini ada signing atau menandatangani pesan. Di bagian ini kita membuat tanda tangan digital untuk sebuah pesan, yaitu dengan inputan message di get atau hasil hashing dari pesan yang disebut H. Nilai acak K yang dipilih untuk proses ini harus dirahasiakan dan berbeda setiap kali tanda tangan dibuat. Kemudian di sini untuk pemrosesan, yaitu dengan menghitung nilai R dengan rumus, kemudian menghitungkan nilai S dengan rumus sesuai dengan ketentuan DSA. Kemudian di sini output yang akan keluar yaitu adalah tanda tangan digital yang terdiri dari pasangan R dan S. Kemudian di sini ada verifying, yaitu untuk memverifikasi tanda tangan. Di bagian ini penerima memverifikasi apakah tanda tangan digital sesuai dengan pesan yang diterima. Yang inputnya itu message di get, hash, nilai hash dari pesan asli, kemudian tanda tangan yang terdiri dari R dan S, kemudian kunci public, yaitu ada P, Q, G, dan Y dari pengirim. Untuk proses verifikasi yaitu menghitung nilai W sebagai kemudian ada menghitung nilai X1, kemudian menghitung X2, kemudian menghitung nilai P. Dari hasil verifikasi, jika P sama dengan R maka tanda tangan valid atau terverifikasi, dan jika tidak, tanda tangan tidak valid. Secara keseluruhan, proses ini memastikan bahwa pesan tidak diubah atau integritas, dan pesan benar-benar berasal dari pengirim yang sah atau autentikasi. Baik, di sini akan masuk di implementasi sistem pemrograman digital signature algoritma atau DSA, yaitu dengan menggunakan algoritma ini yaitu untuk memvalidasi data tanda tanganan untuk verifikasi keabsahan dari file. Di sini untuk komponen utama yaitu menggunakan GUI Tkinter untuk interface. Kemudian sini yang jelasnya implementasi DSA. Kemudian di sini akan ada memiliki dua frame, yaitu frame pertama yaitu untuk membuat tanda tangan, dan frame yang kedua yaitu ada untuk verifikasi. Jadi di sini algoritma DSA terdapat parameter kunci, yaitu ada nilai P, kunci P yaitu adalah bilangan prima besar, kemudian adalah kunci Q yaitu bilangan prima yang merupakan faktor dari P kurang 1, kemudian ada kunci H yaitu bilangan integer di mana H lebih kecil dari 1, kemudian H lebih kecil dari P kurang 1. Kemudian sini ada nilai kunci X yaitu adalah kunci privat yang diketahui hanya orang yang tertentu. Kemudian ada kunci K yaitu bilangan random untuk signingnya. Kemudian sini nanti ada kunci Y yaitu sebagai kunci public. Di sini untuk prosesnya yang pertama itu ada pembuatan tanda tangan yaitu di frame 1. Di sini user akan memasukkan nilai P, Q, H, X, dan K. Nah, di sini user akan memilih file yang akan ditandatangani,
Kemudian program akan menghitung hash dari file, kemudian menghasilkan tanda tangan digital menggunakan fungsi DSA string, kemudian nanti akan menampilkan hasil berupa hash dan parameter lainnya. Nah, kemudian di sini yang kedua nanti ada verifikasi tanda tangan, yaitu nanti di step 2, yaitu nanti user akan memasukkan parameter P, Q, H, dan Y. Itu user akan memilih file yang akan diverifikasi, kemudian program melakukan verifikasi menggunakan fungsi yaitu check string DSA, kemudian akan menampilkan hasil verifikasi dengan gambar verify atau unverified. Di sini interface-nya yang seperti kita lihat itu ada 2 mode operasi, yaitu ada create signature yang untuk membuat tanda tangan digital, kemudian ada check signature yaitu untuk memverifikasi tanda tangan. Jadi untuk setiap mode ini memiliki input field untuk parameternya, kemudian tombol untuk eksekusi, label untuk menampilkan hasil, kemudian opsi untuk memilih file. Jadi DSA di sini algoritma yang aman untuk tanda tangan digital karena di sini menggunakan kriptografi kunci publik, kemudian berdasarkan masalah logaritma diskrit, kemudian memberikan autentikasi dan integritas data. Di sini kita coba masuk nilai P yang sudah dijelaskan tadi. P itu adalah bilangan prima besar, bilangan prima besar. Di sini contohnya itu bilangan prima yaitu ada 23, kemudian Q kita kasih 11, dan nilai hash itu 3. Untuk nilai X itu yang nilai privat yang orang-orang yang ditentukan aja yang diketahui, itu kita kasih aja 4. Kemudian ada nilai K, yang nilai K-nya itu tadi itu adalah kunci random untuk signalnya. Ini kita kasih 6. Ini kita langsung saja untuk nge-create itu untuk membuat tanda tangan digital. Sini silakan pilih file. Di sini saya akan mencoba tes DSA file, DSA file 4. Nah, ini kita coba saja. Oke, di sini untuk outputnya itu sudah keluar, yaitu nilai kunci Y-nya itu ada 6 dan G-nya itu adalah 9. Nah, di sini kita coba operasi untuk mengecek signature. Nah, untuk nilai P tadi ada 23, kemudian Q-nya itu tadi ada 11, kemudian untuk nilai H-nya tadi itu adalah K, kemudian yang nilai Y yang tadi kita yang output tadi itu ada 6. Ini kita cek, pilih file tadi yang sudah di create yaitu tes DSA 4 dan output. Nah, verify. Jadi file tadi kemudian kunci-kunci tadi kalau di input dengan benar itu akan verify, yaitu apabila kuncinya setiap kunci ini dimasukkan dengan benar, kemudian file yang akan dicek tanda tangan tadi itu akan muncul verified. Tapi apabila salah satu dari kunci ini salah masuk atau verifikasi kunci nilainya itu salah, ini akan menunjukkan kunci tadi ini salah dimasukin, ini akan menunjukkan kalau file yang tadi itu kuncinya itu unverified. Ini kita tes saja. Nah, unverified. Jadi di kunci yang dari kunci public tadi itu jika salah masukin nilai itu akan terjadi unverified.
Baiklah, di sini kita masuk ke contoh implementasi penggunaan algoritma DSA pada aplikasi, yaitu yang sudah diterapkan oleh aplikasi Ikulapay. Pada implementasi ini menggunakan kombinasi dari dua metode digital signatur diantaranya yaitu SHA-256 dan DSA. Ya, jadi di sini algoritma SHA-256 akan melindungi pesan saat proses distribusi, yaitu dengan menghitung nilai hash-nya pada dokumen e-mail, dan algoritma DSA dapat memberikan jaminan pengirim maupun penerima dokumen. Ya, di sini DSA menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci public dan kunci privat. Yaitu kunci privat untuk pengirim digunakan untuk pembentukan sidik digital, kemudian untuk kunci public pengirim digunakan untuk verifikasi. Ya, DSA di sini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pembentukan tanda tangan atau signature generation dan pemeriksaan keabsahan tanda tangan signature verification. Nah, untuk di dalam ini formnya, di sini menguji sistem dilakukan pada form digital signature untuk memasukkan data ke dalam form tambahan data tagihan, seperti contoh pada gambar ini. Ya, jadi di sini untuk mendapatkan digital signature, dengan klik tombol digital signature di bagian data tagihan yang ingin tanda tangan, sistem akan secara otomatis melakukan proses enkripsi dan melakukan pembentukan kunci beserta digital signaturnya. Nah, setelah itu, maka statusnya berubah menjadi digital signature sukses. Kemudian, klik tombol view untuk memastikan data tagihan tersebut sudah digital signature. Berikut hasil dari digital signature tersebut merupakan hasil dari metode SHA dan DSA. Yang hasil digital signature di sini dapat dilihat dan di-print dengan cara cetak digital signature. Kemudian di sini ada form validasi yang akan melakukan validasi untuk mengetahui keabsahan dari dokumen tersebut dengan cara klik tombol validasi. Tombol validasi akan tampil apabila data tagihan sudah digital signature. Nah, setelah mengklik tombol validasi, maka akan melakukan proses deskripsi dan akan menampilkan keterangan berupa valid atau tidak valid. Untuk melihat informasi keabsahan dengan cara klik tombol view, maka akan tampil informasi berupa valid, dan jika dokumen tersebut sudah dipalsukan atau diubah, maka akan ditampilkan informasi keabsahan berupa invalid. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan DSA. Di sini kelebihan dan kekurangan DSA. Yang kelebihannya itu yang pertama itu mendapatkan pelindungan ganda, yaitu tanda tangan elektronik memiliki dua kunci, yaitu privat dan public. Masing-masing kunci bekerja secara optimal sehingga menghasilkan tingkat keamanan tinggi melalui kunci public. Penyangkalan atas tanda tangan bisa diminimalkan dengan dukungan dari penyediaan Certificate Auditory atau CA yang berfungsi sebagai alat verifikasi tambahan jika terdapat perubahan dokumen. CA bisa mengetahui secara langsung bahwa dokumen tersebut sudah ada modifikasi dan tidak sesuai. Kemudian lanjut, di sini ada kelebihan dari DSA, yaitu yang proses mudah dan cepat. Jadi sini tanda tangan elektronik bekerja dengan menggunakan internet. Kita bisa membutuhkan tanda tangan kita kapan saja, hanya dalam hitungan menit. Dokumen berisi digital signature diterima oleh perusahaan atau orang yang dituju. Dan kelebihan yang ketiga yaitu meminimalisir potensi risiko terjadinya fraud and scamming. Dengan adanya dokumen elektronik yang sudah ditandatangani secara digital, akan minimalisir potensi fraud seperti pemalsuan dokumen atau pemalsuan tanda tangan yang sering terjadi untuk pembubuhan tanda tangan biasa. Sama halnya melalui email. Dengan adanya tanda tangan digital di pesan email, maka penerima memiliki kepastian bahwa email yang diterima merupakan email yang sah dikirim oleh si pengirim karena identitasnya sudah diverifikasi melalui tanda tangan digital. Hal seperti
ini scamming dan phishing akan dapat diminimalisir. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu adalah mengurangi biaya untuk media kertas dan media tinta pencetakan serta biaya untuk mengarsipkan dokumen hard copy. Nah, di sini dengan beralih dari kertas ke media elektronik, biaya untuk media kertas dan tinta untuk pencetakan dokumen dapat dikurangi. Selain itu, biaya untuk menyewa gudang, pengarsipan untuk penyimpanan dokumen berupa media kertas juga dapat dikurangi. Nah, kemudian sini ada kekurangan DSA. Yang pertama yaitu perlu adanya biaya tambahan untuk menandatangani dokumen elektronik. Yang untuk melakukan tanda tangan digital pada dokumen elektronik tertentu akan ada biaya tambahan yang diperlukan. Misalnya dari penyediaan layanan sertifikat auditori atau CA tadi. Namun biaya tanda tangan digital ini tidak sebesar biaya untuk membeli dan mencetak dokumen secara hard copy. Maka jadi dikalkulasi lebih mendalam, hal ini justru dapat menghemat anggaran biaya kertas dan tinta untuk mencetak dokumen. Kemudian di sini kekurangan yang kedua adanya perlunya awareness kepada user untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah ditandatangani digital dalam media yang aman. Nah, jadi di sini user perlu memahami bahwa dokumen elektronik yang sudah ditandatangani itu merupakan dokumen secara legal, sudah seperti menggantikan dokumen asli yang ditandatangani basah. Oleh karena itu, user perlu untuk selalu menjaga dokumen tersebut dan menyimpan di tempat dan media storage yang aman. Kemudian yang ketiga, data di DSA tidak dienkripsi. Ya, DSA hanya dapat mengautentikasi data dalam hal ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.